Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mulisina lahuddin walau kana kafirun. La ilaha illallah wahdah sadaqa wahdah wa nasara 'abdah wa yawmal ahyaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar wa lillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu ayyuhal mu'minun innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi bittaqwa faqad fayazdaqun. Kaum muslimin muslimah jamaah salat Idul Fitri yang dimakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang baik ini, marilah kita bersama-sama untuk senantiasa mengajarkan bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai macam nikmat kepada kita, apakah nikmat iman, Islam, serta kesehatan, sehingga kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menghadiri yaitu salat Idul Fitri secara berjamaah. Mudah-mudahan diiringi dengan niat mencari ridha ilahi, Allah bukakan pintu hidayahnya, pintu barakahnya yang berupa kemuliaan, kebahagiaan, kedamaian, ketentraman, yang akhirnya kita dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang bertakwa. Shalawat dan salam kita haturkan kepada kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabatnya yang telah memberikan berbagai macam keterangan dalam kehidupan hingga kita merindukan, menantikan sahabatnya sampai hari kiamat. Jamaah salat Idul Fitri yang berbahagia, tak terasa bahwa hari ini kita telah bertemu dengan Idul Fitri 1 Syawal 1444 Hijriah. Tentunya kita sangat senang karena kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala telah melakukan yaitu keberhasilan di dalam mengusir musuh-musuh kita, musuh abadi kita, karena musuh abadi kita akan selalu merayu, membujuk, menggoda dari depan, dari belakang, dari kanan dan dari kiri. Musuh abadi kita yang berupa iblis atau setan dari depan selalu menumbuhkan keraguan-keraguan terhadap kehidupan akhirat. Dari belakang menumbuhkan yaitu kecintaan terhadap dunia. Dari sebelah kanan mengajak manusia agar meninggalkan syariat. Dari sebelah kiri
mengajak manusia agar melakukan kemaksiatan. Namun dengan kekuatan iman dan takwa yang kita miliki, apapun yang terjadi sampai kita mati tetap berpegang teguh pada la ilaha illallah, maka setan iblis yang berusaha menggoda kita, kalau kita sebagai orang yang bertakwa, maka setan dan iblis lari tunggang langgang. Untuk itu kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Setelah Idul Fitri tiba, tentunya ada tugas yang perlu kita tindak. Dalam bulan Ramadan banyak sekali keberkahan-keberkahan yang kita dapatkan. Namun demikian banyak sekali saudara-saudara kita, tetangga kita, keluarga kita merasa rugi di dalam menghidupkan bulan Ramadan. Mereka tidak memahami, mereka tidak mengetahui, mereka kurang tahu mengerti sehingga tidak mendapatkan keberkahan Ramadan. Namun juga waktu telah berlalu dan mau tidak mau kita harus merayakan kepergian bulan suci Ramadan ini. Untuk itu sebagai tidak lanjut agar kepergian bulan Ramadan, setidaknya ada 3 hal yang perlu kita dialih. Sehubungan dengan hal seperti atas, khotbah kali ini saya akan menyampaikan tentang 3 perkara yang harus ditindaklanjuti setelah bulan Ramadan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jamaah sholat Idul Fitri yang berbahagia. Adapun perkara yang ditindaklanjuti pas Ramadan yang pertama adalah segera ingat pada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di surat Al-Jumu'ah ayat 9, "Fasma'u ila dzikrillah." Maka bismillah kamu ingat pada Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu bahwa hari Jumat adalah hari yang sangat mulia, hari raya umat Islam. Tapi mengapa ketika hari Jumat banyak sekali orang-orang yang datang terlambat? Karena apa? Mereka belum mengetahui, mereka belum memahami, mereka kurang tahu mengerti. Karena apa? Kalau kita bayar tadi, wasngau yadriklah, maka segera kamu kepada panggilan Allah. Maka dari itu kita disuruh untuk ingat pada Allah Subhanahu wa taala. Yang dimana zikir ingat adalah segera memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Kita belum dikatakan beriman kalau hati kita belum bergetar ketika adzan dikumandangkan. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu yatadum imanan wa la yataqallun. Sungguhnya orang yang beriman adalah ketika disebut asma Allah bergetar hatinya, dan ketika disebutkan dibacakan ayatnya mereka bertambah imannya, dan hanya kepada Allah mereka bertawakal. Siapakah mereka? Mereka adalah alladzina yuqimuna sholata wa mimma yunfiqun, yaitu orang yang memberikan sholat dan memberikan sebagian rezekinya dia berikan. Orang yang mengerjakan salat dengan mendirikan sholat ada berbeda. Kalau orang yang mendirikan sholat sekedar yaitu memenuhi syarat dan rukunnya. Jadi kalau orang yang mendirikan sholat adalah orang yang senantiasa menjaga sholat awal waktu berjamaah di masjid. Karena sholat ada 3, yaitu sholat sebagai suatu kewajiban, sing penting sholat. Yang kedua sholat sebagai suatu kebutuhan, sholat itu penting. Kalau kena amal yang mau ditanya oleh Allah Taala dari kiamat. Kalau semuanya baik, maka semua amalnya baik. Kalau semuanya bolong-bolong, amalnya bisa kobong. Dan yang ketiga adalah sholat sebagai suatu kepribadian. Artinya apa? Bisa menerapkan nilainya sholat dalam kehidupan. Ketika kita terbiasa sholat di awal waktu, maka kalau diterapkan dalam kehidupan, kita senantiasa kalau janji adalah tepat. Ketika kita senantiasa berjamaah, maka hidup di masyarakat adalah harus berjamaah, tidak boleh egois. Ketika kita senantiasa di masjid, maka apa yang kita lakukan di dunia ini semuanya kita niat ibadah, insya Allah. Kalau semua kita niat ibadah, semuanya akan menjadi mudah. Untuk itu, banyak kita harus ingat pada Allah Taala, yaitu
ingat pada Allah, yaitu melaksanakan sholat dan menunaikan sholat. Begitu juga yang mendengarkan sholat adalah senantiasa zikrullah, ya tahu ingat membaca tasbih, tahmid, takbir, tahlil, atau juga dengan istighfar. Dengan demikian manakala kita berbanyak tasbih, tahmid, takbir, istighfar, hati kita menjadi tenang. Ala binatun qulub, ingat hanya dengan tahu yang banyak hatimu akan menjadi tenang. Kemudian dengan zikir yang ketiga adalah dengan baca Al-Quran. Insya Allah dengan membaca Al-Quran hati kita akan penuh dengan cahaya. Orang yang senantiasa membaca Al-Quran maka besok di hari kiamat dia akan berikan syafaat, yaitu dari Al-Quran ini. Kalau kita tahu pahala orang yang membaca Al-Quran, banyak sungguh luar biasa. Satu huruf adalah satu kebaikan. Ya, kalau Al-Quran dibaca di bulan Ramadan, maka pahalanya adalah kurang lebih 10.270.000 kebaikan. Yang jadi pertanyaan adalah berapa kali khatam kita selama Ramadan ini? 1, 2, 3 atau selebihnya ini. Tapi sungguh sangat rugi sekali manakala bulan Ramadan tidak bisa menghafal Al-Quran. Ini termasuk kerugian yang besar. Maka dari itu mari kita segera mengambil kepada Allah Subhanahu wa taala. Muslimin jamaah sholat yang berbahagia. Adapun perkara yang kedua yang perlu dilihat setelah Ramadan adalah segera kepada ketaatan. Allah berfirman di surat Al-Anbiya ayat 30, "Fafiru ilallah." Segera kamu kembali kepada taat pada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita berada di Ramadan, begitu banyak orang-orang yang disebut sebagai Ramadhaniun, yaitu berubah drastis atau total. Karena apa? Sebelum Ramadan tidak pernah ke masjid. Sebelum Ramadan tidak pernah baca Quran. Sebelum Ramadan tidak pernah sedekah. Sebelum Ramadan tidak mau sholat sunnah. Tapi ketika Ramadan dia senantiasa talabul ilmi mengetahui, dia hanya yaitu memakmurkan menghidupkan Ramadan hanya ketika Ramadan ada. Tapi setelah Ramadan datang, setelah Ramadan pergi, ia meninggalkan begitu saja. Ini sifat adalah kaum Ramadhaniun, yaitu hanya aktif di bulan Ramadan saja. Hingga ketika Ramadan pergi, ia sudah tidak mau ke masjid lagi. Dia tidak mau membaca Al-Quran lagi. Dia tidak mau sedekah lagi. Karena apa? Dia tahu betul bahwa Ramadan membawa keberkahan. Untuk itu, mari kita segera kembali kepada taat pada Allah SWT. Untuk itu kita tidak rugi. Yang terbiasa membaca kitab suci, kita lanjutkan untuk membaca kitab suci setiap hari. Ketika kita senang bersedekah, kita lanjutkan dengan sedekah setiap hari. Karena apa? Orang yang sedekah maka Allah akan menggantinya. Ketika kita sedekah dengan harta, Allah mengganti dengan kekayaan. Ketika kita sedekah dengan ilmu, Allah mengganti dengan kepandaian. Ketika kita sedekah dengan jasmani, Allah mengganti dengan kesehatan. Ketika kita sedekah dengan senyum, Allah mengganti dengan awet muda. Ketika kita sedekah dengan istighfar, Allah mengampuni dosa kita. Setiap istighfar ada sedekah, setiap tasbih sedekah, setiap tahmid sedekah, setiap takbir sedekah, setiap perbuatan baik ada sedekah. Hingga tiada hari tanpa sedekah. Untuk itu pasca Ramadan ini mari kita tidak rugi kembali kepada ketaatan, sholat al-waktu, berjamaah di masjid. Inilah merupakan kata kunci meraih kebahagiaan di akhirat. Tapi kalau manakah kita soalnya ada diundur-undur, maka kita akan tidak bahagia, harta benda akan hancur lebur. Maka untuk itu mari kita jaga sholat kita secara teratur, milikilah jiwa yang jujur. Insya Allah Allah mengabulkan doa kita dan mendosa kita. Muslimin jamaah sholat Idul Fitri yang berbahagia. Adapun berkah yang ketiga yang perlu kita lanjuti di bulan pasca Ramadan adalah mohon ampun kepada Allah SWT. Muslimin jamaah sholat Idul Fitri yang berbahagia. Ketika kita belum mampu dan mau melaksanakan taat pada Allah, apakah sholat berjamaah, apakah tilawah, apakah sedekah, sholat sunnah, kalau belum mampu,
maka apa? Perintah ada segera minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di surah Al-Imran ayat 133, "Wasarimu ila maghfiratin min rabbikum wa jannah ngarduha samawati wal ardu uiddat lil muttaqin." Dan berilah kamu pada Allah surga yang luasnya adalah langit dan bumi yang diberikan bagi orang-orang yang bertakwa. Untuk itu mari kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian manakala kita mengakui bahwa kita belum mampu dan melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita segera mohon ampun kepada Allah Taala dengan memperbanyak istighfar setidaknya 100 kali setiap hari. Insya Allah Allah akan mengampuni dosa kita. Untuk itu mari kita segera mohon kepada Allah Taala agar diberi kemudahan bisa melaksanakan 3 perkara yang perlu didahului setelah Idul Fitri ini, yang akan nanti kita dimasukkan ke dalam surga bersama keluarga. Allahumma amin. Barakallahu fil Qur'anil azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Alhamdulillah, alhamdulilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya lawla asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu ayyuhal mu'minun innallaha wa malaikatahu 'alan nabiy. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Fa ya ibadallah usiku wa nasiru wa tabiun. Warhamu birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma aril haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa aril batila batila warzuqna istinaba. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wansurna 'alal kafirin. Rabbana ighfir li wa li walidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.